Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait keputusan Liverpool mempekerjakan Arne Slot sebagai manajer baru mereka. Ia yakin kompatriotnya itu bisa meraih banyak kesuksesan di Anfield. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag dimintai tanggapan mengenai Arne Slot yang kini menjadi pelatih baru Liverpool. Ia yakin sang pelatih bisa meraih kesuksesan bersama Liverpool meski ada ekspektasi besar pada pundaknya. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga memberikan nasihat kepada Arne Slot. Ia menilai sang pelatih tidak perlu melakukan perubahan radikal di Liverpool, di mana ia perlu mengembangkan apa yang sudah dimulai Klopp di Liverpool. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update terbaru terkait kondisi Tyrell Malacia. Ia menyebut bahwa sang bek saat ini masih menjalani proses penyembuhan cedera. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag membeberkan kondisi terbaru dari Malacia. Ia menyebut bahwa saat ini sang bek lagi menjalani proses pemulihan cedera dan ia bisa comeback dalam 2 bulan lagi. Menurut Erik ten Hag, sejauh ini progres pemulihan cedera Malacia berjalan dengan baik. Jadi ia optimistis sang bek tidak lama lagi bisa memperkuat Setan Merah sekali lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi terkait cedera yang dialami Marcus Rashford dan Anthony. Ia mengindikasikan cedera kedua pemain ini tidak parah. Erik ten Hag mengindikasikan bahwa cedera kedua pemain ini tidak tergolong serius. Jika hasil pemeriksaannya bagus, kedua pemain sayap ini berpotensi dimainkan di laga uji coba melawan Liverpool. Lebih lanjut, Erik ten Hag menegaskan bahwa ia tidak akan memaksakan Anthony atau Marcus Rashford untuk bermain melawan Liverpool jika kondisi mereka belum 100%. Ia menyebut bahwa MU ditunggu jadwal penting di pekan depan, yaitu melawan Manchester City di Community Shield. Jadi ia tidak mau ambil resiko. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi terkait masa depan Casemiro. Ia mengindikasikan sang gelandang akan tetap menjadi penggawa Setan Merah. Baru-baru ini Erik ten Hag dikonfirmasi mengenai rumor penjualan Casemiro tersebut. Ia mengindikasikan bahwa sang gelandang akan tetap bersama Manchester United. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, ten Hag menyebut bahwa ia tidak punya niatan untuk menjual Casemiro di musim panas ini. Ia menyebut bahwa sang pemain seperti Casemiro masih dibutuhkan timnya, jadi ia ingin sang gelandang tetap bertahan bersama Manchester United. Erik ten Hag menyebut Casemiro masih bisa berkontribusi besar bagi Setan Merah. Ia yakin selama sang gelandang fit, ia bisa menjadi pembeda untuk Manchester United di musim depan. Peluang Manchester United mendapatkan Manuel Ugarte dilaporkan terbuka lebar. Paris Saint-Germain harus melepas Ugarte demi pemain incaran di bursa transfer. Peluang MU merekrut Ugarte kini disebut terbuka lebar. Dikutip dari El Quib, Paris Saint-Germain bersedia melepas Ugarte karena mereka sudah mendapatkan Joao Neves dari Benfica. Les Parisiens memang memasang 60 juta euro untuk Ugarte, harga yang sama yang harus dibayarkan PSG untuk menebus Ugarte dari Sporting Lisbon awal musim lalu. Bandrol yang dipasang PSG ini kemungkinan besar memberatkan Setan Merah. Pasalnya masih harus mengalokasikan dana transfer untuk mencari bek tengah baru. Matthijs de Ligt dikabarkan jadi buruan untuk mengisi posisi tersebut. Namun Manchester United bisa merekrut Ugarte dengan status pinjaman. Ugarte jadi opsi terbaik untuk PSG mendulang uang di bursa transfer. Maka dari itu, Paris Saint-Germain bakal terus bernegosiasi dengan MU untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dalam transfer Ugarte.
Louis Saha ingin melihat Dani Olmo bermain di Manchester United. Louis Saha percaya kalau Dani Olmo sangat cocok bermain untuk mantan klubnya Setan Merah. Louis Saha menginginkan Manchester United untuk ikut mengejar Dani Olmo. Ia yakin Dani Olmo akan jadi rekrutan bagus untuk Manchester United. Dani Olmo sendiri menjadi buah bibir di Euro 2024. Ia tampil bagus dan membawa Spanyol menjadi juara di turnamen antar negara Eropa tersebut. Olmo saat ini bermain untuk RB Leipzig. Gelandang berusia 26 tahun tersebut mencatatkan 8 gol dan 5 assist dari 25 penampilan pada musim lalu. Legenda Manchester United Dwight Yorke membuat pernyataan mengejutkan. Ia menganggap striker Liverpool Darwin Núñez masih lebih baik dari Rasmus Højlund. Meski sudah mencetak sejumlah gol, Dwight Yorke masih belum yakin dengan penampilan Rasmus Højlund. Bahkan, Yorke rela menukar Højlund dengan Núñez yang bermain dengan Liverpool. Jika saya bisa, saya akan menukar Rasmus Højlund dengan Darwin Núñez karena ia memiliki kelebihan. Ia memiliki kecepatan, kekuatan, kemampuan menyundul bola, dan kehadirannya ia hanya perlu meningkatkan penyelesaian akhir, dan ia akan menjadi penyerang terbaik di liga. Kita perlu menunggu dan melihat apakah ia dapat melakukannya. Tetapi sebagai manajer, saya akan memilih Núñez daripada Højlund kapan saja. Ulah Bayern Munchen yang menolak 2 tawaran MU membuat mereka menjadi antagonis bagi agen sang pemain. Bayern Munchen dan Manchester United akan terlibat saga transfer panjang pada musim panas 2024. Sedari awal Man United sudah menetapkan 2 pemain Bayern Munchen, Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui sebagai target. Ketertarikan terhadap Matthijs de Ligt terlebih dahulu hadir, begitu pula dengan proses negosiasinya. Namun tawaran Manchester United sejauh ini selalu ditolak karena dinilai masih rendah. Mengingat negosiasi dengan Matthijs de Ligt belum juga gol, Manchester United ikut mendekati Nassauer Mazraoui. Situasi yang hampir mirip membuat Red Devils mengeluarkan strategi baru. Manchester United kini mengeluarkan penawaran untuk Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui secara bersamaan. Bayern Munchen ternyata belum melunak dan menolak tawaran model baru ini. Sikap FC Hollywood tidak hanya membuat jengkel MU yang ingin segera meresmikan transfer pemain incaran. Dilansir dari Mirror, agen Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui tidak senang dengan sikap Bayern Munchen ini. Agen 2 pemain tersebut merasa tawaran yang diajukan oleh MU sudah masuk akal. Akan tetapi Bayern Munchen tetap ingin mendapatkan untung dari transfer ini. Manchester United membutuhkan kehadiran de Ligt setelah nasib sial pada pramusim. MU sudah mendapatkan Leny Yoro yang diplot untuk menjadi bek tengah andalan baru, namun Leny Yoro mengalami cedera. Manchester United menawar 2 bintang Bayern Munchen sekaligus, Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui. Diincar Setan Merah. Dilaporkan The Athletic, MU mengajukan penawaran sekaligus untuk 2 bek Bayern Munchen itu, namun Di Roten menolaknya. Belum jelas berapa nominal yang disodorkan MU, namun Bayern Munchen diklaim ingin raksasa Premier League itu menaikkan angkanya. Sejauh ini pembicaraan masih berlangsung. Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui kabarnya sudah sepakat pindah ke MU. Kontrak berdurasi 5 tahun sudah disiapkan untuk keduanya. Scott McTominay belum laku padahal Fulham sudah 2 kali kasih penawaran. Tottenham Hotspur kabarnya juga tertarik tapi MU dinilai masih memberikan harga mahal. Dilansir dari berbagai sumber, Manchester United mematok harga Scott McTominay sebesar 30 juta pound sterling atau setara 620 miliar rupiah. Fulham sudah lakukan 2 kali penawaran tapi ditolak. Disinyalir Fulham menawar dengan setengah harga dari yang MU mau. Setan Merah menolaknya mentah-mentah karena menilai McTominay masih layak dihargai mahal. Terbaru, Tottenham diketahui juga tertarik merekrut pemain asal Skotlandia itu. Akankah Tottenham membayar seharga yang MU mau? Erik ten Hag siap bikin MU menyala musim ini dengan harapan memperoleh skuad yang komplit dan konsisten untuk menyaingi tim-tim dominan di Liga Inggris.
Pelatih MU Erik ten Hag membeberkan sejumlah komentar menarik di sela agenda pramusim klubnya di Amerika Serikat. Salah satunya mengenai rekonsiliasi dengan winger Jadon Sancho. Musim lalu, dua sosok ini terlibat konflik hingga berujung penyingkiran Sancho ke klub lamanya Borussia Dortmund. Di tengah isu keretakan hubungan dengan Ten Hag saat pulang ke Manchester United, banyak pihak memprediksi Sancho bakal kembali dilepas setan merah di bursa transfer. Namun periode pramusim kali ini, mereka jadikan momen rekonsiliasi. Peluang Sancho malah lebih besar untuk dipertahankan, melihat perannya yang masih dibutuhkan Erik ten Hag. Pemain jebolan Akademi Man City selalu dimainkan dalam 3 uji coba terakhir United. Sancho menjadi bagian integral dalam skuad Red Devils selama agenda tur Amerika Serikat. Erik ten Hag membenarkan situasi mereka yang kembali akur setelah berkonflik musim lalu. Kehadiran Jadon Sancho sebagai penambah kekuatan tim akan mendukung agenda kebangkitan Manchester United. Dari situ, Erik ten Hag percaya kombinasi para pemain berkualitas yang sudah ada di skuad dengan sederet rekrutan anyar top bakal mendatangkan kesuksesan. Misi Erik ten Hag sekarang mendongkrak kinerja pasukannya di berbagai front kompetisi.